Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui yang ada di rumah dimanapun kalian berada sahabat. Terutama di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang pusing karena masalah pekerjaan, pusing masalah rumah tangga, ngurus anak dan lain sebagainya. Yaitu kita akan membahas tentang 6 cara mengatasi stres menurut Islam agar hidup bahagia. Nah, bagi kalian yang penasaran apa saja sih tips dan cara dalam mengatasi stres atau bingung atau kegalauan, kegundahan, maka jangan lupa kami ingatkan nih sebelum kami membahasnya untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok dan di kemudian hari. Dan semoga saja bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Hampir setiap waktu sahabat, kita dibanjiri oleh berbagai informasi yang dibagikan melalui grup WhatsApp, sosial media, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Rasanya nih, apapun informasi yang mampir di beranda kita terasa bikin kita gundah gulana, seperti dolar naik, kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Rasanya banjir informasi tersebut tidak ada henti-hentinya, sampai terkadang nih membuat kita mengalami takut dan kecemasan tersendiri akan terjadi sesuatu yang memang tidak baik di desa kita, kabupaten dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian saat ini memang nih lagi merasa stres, bingung, gundah gulana, akan tetapi ingin mengetahui bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut, namun menurut ajaran Islam, maka pastinya video ini bisa bermanfaat dan bisa kalian dengarkan dari awal sampai akhir. Apapun manusia, siapapun manusia sahabat, baik orang kaya sampai orang miskin nih, pasti akan mengalami stres. Mungkin bagi orang kaya, mereka akan stres tentang produksi perdagangannya yang semakin melemah, ataupun masalah rumah tangganya dan lain sebagainya. Kini bagi kalian para pedagang merasa stres karena dagangannya kurang laku, sepi, ataupun misalnya musim hujan dan lain sebagainya. Atau misalnya para petani akan merasa stres karena banyak kegagalan sawahnya karena hama tikus dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya rasa stres atau bingung atau galau ini sebetulnya bisa diobati sahabat, dimana ada beberapa tips yang bisa kalian coba di rumah, dimana banyak dalil yang mengatakan hal tersebut. Nah, bagi kalian sahabat yang penasaran apa saja sih dari 6 cara menghilangkan stres di dalam agama Islam agar hidup kita tetap penuh berkah dan kebahagiaan, maka berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, memahami penderitaan. Seringkali kita merasa stres sahabat ketika hidup dibanyak oleh ujian penderitaan. Akan tetapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa terkadang penderitaan tak selalu berbuah keburukan. Mereka yang bijaksana dan tenang seringkali adalah orang-orang yang telah melewati penderitaan luar biasa dan bagaimana mereka mengetahui cara mengatasi rasa stres. Kalian bisa melihat bagaimana cerita para nabi terdahulu dan juga tokoh-tokoh besar di agama Islam. Dari berbagai kesulitan hidup, mereka menggunakannya sebagai alat untuk belajar dan melakukan perubahan besar. Mereka menempatkan penderitaan hanya sebagai fase hidup yang perlu dilewati dengan keikhlasan sahabat. Sehingga nih, mengapa kita khawatir akan penderitaan? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana alias tidak abadi. Bahagia bisa berubah menjadi duka, duka bisa berubah menjadi suka, dan semuanya bisa menjadi netral. Di mana di dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirah lahil hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya,
dan kehidupan dunia ini hanyalah sendak gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Selanjutnya tips nomor 2, mengenal dan mendekat pada Allah. Di dalam salah satu ayat yang artinya apakah mereka tidak melihat Allah, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan tidak lelah dengan menciptakan mereka, memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang mati. Ya, memang Dia memiliki kuasa atas semua hal. Saat stres melanda kita, sahabat, ingatlah bahwa kita hidup hanya kita saja, akan tetapi banyak yang diciptakan makhluk oleh Allah, ada tetangga dan lain sebagainya. Nah, Allah begitu dekat dengan hambanya dan akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Namun seringkali sahabat kita lupa dan membuat diri kita lebih sibuk pada perasaan stres yang ada. Oleh karena itu sahabat, kita dapat melepaskan kecemasan dan membiarkan Allah Ta'ala bekerja. Bahkan sekalipun belum dapat melihat hikmah di balik sesuatu yang terjadi, apa yang dapat muslim ketahui menurut Al-Quran adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Nah, oleh karena itu sahabat, apabila kalian ingin menghilangkan stres, maka lebih dekatlah dan lebih mengenal siapa Allah Ta'ala. Ya, mungkin salah satunya sering beribadah, sering sholat berjamaah, sering puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 3, menjalankan sholat. Sholat adalah rutinitas terbaik yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Nah, sejatinya sahabat, sholat bukan kebutuhan bagi Allah, tapi kitalah yang membutuhkan sholat. Dimana salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza sholahat sholatuhu sholahat sairu amali, wa idza fasadat sholatuhu fasada sairu amali." Apabila sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Namun apabila sholatnya jelek, tidak baik, maka akan tidak baik juga seluruh amalnya. Apalagi hadis yang banyak kita kenal nih, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama, sahabat. Nah, itu bisa menjadi cara jangkar di zaman kita untuk meninggalkan dan mengatasi semua stres dan kecemasan. Kita dapat menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala karena Allah lah yang mengendalikan semua hal, sehingga rasa stres pun akan hilang secara memudar, secara perlahan dengan menjalankan sholat 5 waktu, sahabat. Selanjutnya tips nomor 4, gunakan akal pikiran untuk mencerna masalah. Di dalam salah satu ayat, yaitu surat Al-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah ulul albab. Nah, di dalam ayat surat Az-Zumar ayat 9 tersebut, sahabat, Allah Ta'ala berfirman bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan akal pikiran dibandingkan hawa nafsu kita sendiri. Seringkali saat stres, perasaan kita cenderung mendominasi dibandingkan akal pikiran kita yang bersifat rasional. Padahal pemecahan masalah hanya bisa didapatkan ketika kita bisa berpikir dengan akal yang jernih, bukan dibalut perasaan berkecamuk, apalagi dengan hawa nafsu, marah-marah, ngambek, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sahabat, gunakanlah akal pikiran agar masalah kita dapat diselesaikan dengan baik, karena agama Islam sudah memerintahkannya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya tips nomor 5, bergaul dengan orang-orang baik. Di dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal salih dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di dalam ayat tersebut sahabat, ayat 1-3, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, dengan kita bergaul bersama orang-orang yang baik dan solih, maka kita akan terkoordinasikan dan diingatkan tentang hal-hal yang baik saja. Walaupun kita dalam keadaan stres nih, teman-teman yang solih akan mengajak kita untuk mengingat Allah dan bersabar dengan apapun yang kita cemaskan, khawatirkan, ataupun yang kita alami. Orang-orang seperti ini memang sulit untuk dicari, sahabat, namun begitu mahal dan sangat berharga baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini merupakan tips nomor 5 kalian, sahabat.
harus bisa memilih teman, maka pilihlah orang-orang yang baik, sahabat. Selanjutnya nomor 6, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, memahami dan membantu dengan bersedekah dapat meringankan penderitaan orang-orang, dapat menjadi cara mengatasi kecemasan dan juga rasa stres. Dengan mengetahui kita telah melakukan sesuatu yang memang berarti, kita akan lebih memahami bahwa ada banyak orang-orang yang penderitaan atau kesulitannya melebihi kita, sahabat. Mungkin dengan melihat hal tersebut dan berbagi dengannya, kita akan merasa lebih bersyukur, lebih bahagia. Dan selanjutnya, berbagi depresi yang ada di pikiran bisa terkikis pelan-pelan. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 6 cara bagaimana menghilangkan rasa stres sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, memahami penderitaan yang sedang kita hadapi, semuanya atas qada dan qadar Allah. Lalu nomor 2, mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrubillah. Lalu menjalankan sholat, gunakan akal pikiran untuk mencerna masalah, bergaul dengan orang-orang baik, dan yang terakhir, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan alias sedekah. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi terutama bagi sahabat semua yang saat ini mempunyai banyak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.